Sobat Mobile Legends dari Sabang sampai Merauke yang selalu mensupport kita hingga hari ini. Dan bahkan thank you so much because M4 powered by Moonton, regional partner kita juga TikTok dan juga Secret Lab. Thank you banget official sponsor kita Infinix dan juga UBS Gold dan juga partner in esport kita. Thank you by Axis dan juga Grab Nebit. Yes, dan broadcaster juga disediakan oleh video, support juga by PBSSI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Berdasarkan data tenaga dan waktu aja. Kreatif juga. Terima kasih banyak serta official merchandise partner kita by Gang. So terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang udah mendukung berjalannya acara ini dari awal sampai akhir nantinya, karena perjalanan kita juga masih panjang. Oke, nanti sebentar lagi kita bakal lihat format video yang akan ditunjukkan dan tentunya bakal dilihat untuk seluruh Sobat Mobile Legends. Tapi aku ingatkan sekali lagi, share sekarang juga, kasih tahu saudara-saudara kalau M4 udah mulai. Jangan lupa hashtagnya apa, Lim? Saatnya Indonesia. Pakai 4 ya. Yo. Saatnya Indonesia ya. Pokoknya kalian wajib kudu harus support. Kenapa? Karena tim Indonesia juga ada yang bertanding hari ini lagi. Iya. Kemarin Onyx tumbang, it's okay. Okay. Ini cuma group stage, Yep. nggak masalah. Masih ada kesempatan lainnya dan bahkan RRQ Yoshi juga di sini akan bertanding di match yang ketiga nantinya ya. Iya, dan hari ini mereka bakal bermain 2 match. 2 match langsung. 2 match langsung. Match Jadi 3 dan bakal match panjang. last match ya? Match 3 ya kalau nggak salah ya. Nanti kita bakal lihat juga untuk schedule-nya seperti apa, karena harus kita kawal terus pastinya, karena sesuai dengan tagline-nya juga saatnya Indonesia, saatnya kita juga menunjukkan sebagai tuan rumah yang baik Ya, pastinya. karena Raja dari MENA ini akan menantang dunia. Yep. So, tanpa berlama-lama kita sebentar lagi akan melihat format video ini dia. Best 16 teams in MLBB M4 World Championship will be gathered in Jakarta, Indonesia. One dream and one goal only. To make sure all the players, teams, and fans alike are on the same page, it is time to reveal the tournament format. In M4, all the qualified teams will compete in 2 stages to achieve greatness. Group stage and the knockout stage. The teams will play a best-of-1 single round robin during the group stage. No team will be eliminated during the group stage. Now, let's take a look at the knockout stage format. It'll feature a double elimination bracket with a total of 22 series. The first 2 rounds of the lower bracket will be the best of 3. The other series will be best of 5. Except for the grand finals, which will be best of 7. Now the knockout stage upper bracket will feature the top 2 teams of each group from the group stage, and the bottom 2 teams will start at the lower bracket. The losers of the first round of the lower bracket will be eliminated. The M4 knockout stage will be spread out across 9 days, where there will be a live audience for fans like you to support your teams. And that's all you need to know about M4's tournament format. Remember to tune in and see you in Jakarta. Dare to dream, dare to be great. Wow, itu dia ya yang telah kita saksikan Yep. formatnya. Dan ini adalah jadwal hari di mana RSG Asti akan melawan Occupytron. Yang tadi aku sampai nanya sendiri langsung, Nanya apa tuh? ini maunya dipanggil apa? Oh. Di mana Occupytron, dan aku katanya manggilnya harus kencang. Oke. Harus heboh dong pastinya. Arsebo, ada The Pele, ada S11 Gaming, RRQ Yoshi akan melawan dari Occupytron juga hari ini match ketiga, and then Nanti bakal ada Rocky Brazil juga menghadapi The Valley. Terus nanti kita bakal melihat di match kelima kembali lagi saatnya Indonesia, saatnya Arki Hoshi untuk bermain lagi menghadapi Eko Esports, dan akan ditutup dengan tim Hawk menghadapi Arki Brazil. wow, 2 tim RRQ walaupun beda region ya. Link Ya. kali ini akan bertanding di mana Hoshi dan juga Akira. Tapi bisa dibilang secara langsung dari kemarin banyak banget yang mengejutkan tim-tim yang bahkan tidak menjadi prioritas dalam pick seorang caster-caster yang caster-caster yang menjadi tugas hari ini. Yes. Ya kan, kemarin mereka malah memenangkan pertandingan ya. Berbeda ya. Ya kayak misalnya Falcon kalah, tiba-tiba MDH menang. Maksudnya Yes. banyak tim yang
underrated ya. Sebenarnya yang paling surprise Onyx gak sih? Onyx surprise banget. Onyx tuh surprise banget. Yang kita tahu Onyx kan dari beberapa liga terakhirnya kan powerful banget. Dan bahkan dengan Kyrie ya. Iya. Kalau posisi Kyrie dan bahkan kalau misalnya aku boleh ngomong ya Lim ya. Ini agak secara tidak langsung sama dengan kekalahan mereka bersama Todak di MSC sebelumnya. Mirip sih. Tapi satu hal nih yang harus aku ingatin lagi Apa buat tuh? kalian semua yang di rumah. Jangan lupa untuk ikutin hashtag challenge dari TikTok ya. Pokoknya upload video keseruan kamu mau nonton langsung, terus juga dance cover, terus juga reaction video, analis atau cosplay apapun boleh. Caranya gimana? Langsung upload aja di TikTok kalian dengan menggunakan hashtag MLBBM4 dan juga Dare to be Great di caption kalian. Nanti akan dapat jutaan rupiah. Banyak banget hadiah, jangan sampai ketinggalan karena ini berlangsung selama gelaran M4. So, tanpa berlama-lama kita bakal langsung lihat line up untuk kedua belah tim. Ini dia. Oke, ini dia untuk line up tim pertama yang akan kita sambut, RSG Singapura dengan ngebawa 5 pemain mereka, 505, Diablo, Baby Cakes, Bray, dan juga Lottie sebagai seorang Roman. Yes, dan Diablo jadi salah satu orang yang cukup saya perhatikan. Dan ini dia langsung kita sambut, RSG Asti. Wow, salah satu tim yang memang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan mereka juga udah berada di Jakarta, Indonesia untuk menghadiri M4 Group Stage juga dengan 5 pemain mereka. Dan kita akan saksikan bersama-sama seperti apa strategi yang udah mereka siapkan sejauh ini. Mungkin untuk RSG lebih ke coachnya gak sih? Coachnya. Karena coachnya ini Doli asli Panbelo. made in Indonesia. Ini Dibuat oleh Indonesia langsung ya. Dibuat langsung. Dan kalau ini silakan Lim. Ini dari tim penantang kita, dari MENA pastinya karena memang mereka memenangkan kualifikasi dan akhirnya menjadi wakil. Ada 5 juga yang siap untuk menjadi line up hari ini, di mana ada Fury, Hook, ada Gado, Leo, dan juga Maro. Alright, dan ini dia. Please welcome Occupy Tron. Wow, begitu hebohnya ya. Sesuai dengan request mereka juga Occupy Thrones akan langsung menghadiri stage M4 di Jakarta, Indonesia juga pastinya dengan 5 pemain mereka. Sama, ini adalah salah satu tim yang harus diwaspadai juga, pastinya datang jauh-jauh dari Middle East ya untuk memperebutkan poin mereka di babak group stage. Ya, dan ini adalah gabungan ya, gabungan dari Akatsuki yang digabung dengan GX Squad. Yes, Dari membernya yang dimana di M3 juga sempat ada dari GX Squad, tapi sekarang udah dicampur nih, jadi kombinasi yang lebih sempurna lagi. Dan ini yang paling menarik. Dan bahkan kemarin itu Akatsuki tidak bisa terbang karena satu Ya. dan dua hal balik lagi dengan Ya. umur yang terpaut. Dan ini telah prediction di mana Renmar, Samilo, Noise, Manode, dan Chris mereka memilih ke arah RSG kecuali Renmar menuju ke arah Occupy Tron. Dominasi RSG lagi tapi it's just a prediction. Balik lagi ini Yes. cuma prediksi aja karena Ya. kemarin banyak banget yang terpatahkan Lim dan juga Nevin. Iya. Belum menutup kemungkinan nanti misalnya akan ada terjadi hal yang berbeda. Dan kalau kita lihat dalam prediction lainnya by Infinix Note Series, akan ada RSG juga masih mendominasi. Ada Nevin juga ternyata prediksi di sana. Hai Nevin. Halo Nevin. Dan dari MENA ya, SLR44 yang menuju ke arah Occupy Throne. Ya, sebenarnya hanya 2 berarti ya, kalau Dua. dari prediksi Dari ya, prediksi. yang mengarah ke arah Occupy Thrones. Tapi ya itu nggak menutup kemungkinan untuk Occupy sendiri yang nantinya bisa untuk merajalela. Balik lagi ini adalah M series yang mereka punya meta masing-masing dari negaranya mereka, dari regionnya mereka, dibawa dan akhirnya ditandingkan di sini. Itu menarik banget asli. Benar banget. Tapi kalau yang misalnya kita lihat di sini, ternyata dulu itu ada perbandingan antara meta dari MENA, LATAM, atau mungkin dari North America. Mereka tuh agak perbedaan meta yang cukup signifikan. Nah Yes. sekarang ini tuh berbeda banget. Hampir keseluruhan dari region ini metanya tuh satu. Kayak sama banget. Dan juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah datang ke M4 World Championship tuh Bapak Lukas Sidarta selaku Ketua Bidang Organisasi PBSI. Silahkan menduduki tempatnya. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu datang ke M4 karena suatu kehormatan bagi kami. Pastinya, Bapak ya. hadir langsung ke acara yang benar-benar besar sedunia, Sedunia, acara setuju akbar sih. Mobile Legends PB. Ya pastinya dengan adanya 2 tim Indonesia juga nanti akan bermain ya, salah satu wujud dukungan yang diberikan. Dan kalau balik lagi nih ngomongin dari kedua tim yang akan bertanding, tadi sempat disinggung juga oleh Ranger Ramos, emang ada perbedaan dari segi gameplay yang mungkin nanti akan terlihat juga. Dan kalau kita lihat dari historinya memang dari Occupy Thrones ini lebih sering main mid to late game ya.
Ya, dan ini adalah key to victory-nya dari RSGSG sendiri, di mana Bray harus jadi jungle yang paling inti, dan mereka harus menguasai map dari early-nya. Jadi daripada mereka ambil resiko untuk main late game, mid game lebih enak nantinya. Dan ya, hero pool yang luas juga dari RSG itu akan menjadi salah satu keuntungan untuk mereka, yang pastinya balik lagi dengan coach Indonesia dan gameplay Singapura. Jadinya dicampur, dan ini menurut gue sendiri menjadi kombinasi yang lumayan sempurna. Oke, dan kita bakal lihat juga untuk key to victory dari Occupy Thrones di sini harus berhati-hati dari adanya lossy TikTok plays-nya dia. Gimana caranya nanti menghadapi salah satu gameplay yang cukup mengerikan, terus juga aggress early to make RSG uncomfortable pastinya harus benar-benar dari awal fresh menuju ke arah RSG. Betul, tapi yang misalnya aku bilang kalau permainan agresif ini sebenarnya beberapa kali malah menjadi blunder untuk timnya. Itu terjadi di match yang pertama di hari kemarin. Yes, benar. Keblunderan melawan Blacklist International itu adalah salah satu hal yang cukup fatal menurut aku. Oke, dan ini kita punya audience prediction juga by Infinix, di mana RSG memiliki dominasi dari semua, dan bahkan Mena sendiri juga memiliki 50% suara untuk RSG. Wow, ini bisa kita bilang dari Occupy Throne, mereka wajib banget mematahkan prediksi tadi sih. Iya. Karena itu terlalu mendominasi dan sangat-sangat jarang. Yes. Aku melihat bahkan dari regionnya sendiri tuh tetap mendukung hingga 50%. Iya sih, ini bakal jadi satu PR yang cukup berat juga. Tapi kalau berkaca dari hari kemarin sih banyak banget ya prediksi-prediksi yang dipatahkan, dan possible juga mungkin juga untuk bisa terjadi hari ini, bahkan di match yang pertama untuk hari yang kedua. Alright, kita langsung masuk ke drafting pace yang sudah ditunggu-tunggu dengan adanya Joy dan juga Glue. Mereka menutup Joy dan juga Glue, tidak mau ada backline yang terkacaukan oleh Joy. Tapi walaupun banyak yang bisa di cover, tapi Glue ini menjadi salah satu hero power banget sekarang, yang menurut aku sulit untuk ditumbangkan di early dan semakin kuat di late game. Ya, setuju sih. Sebenarnya untuk dua hero ini gue setuju banget, memang nyusahin. Tapi kalau kita membahas lebih dalam lagi nih soal draft pick ya, dari Occupy Throne sendiri, dia menggunakan strategi dengan tank-tank yang initiator, bukan tank-tank yang heal biasanya. Memang bisa berubah, tapi habitsnya nggak akan lebih jauh dari sana. Dan Kari yang muncul sebagai band, ini lumayan setuju dari gue sendiri, karena Kari yang sempat eksis banget kemarin, melawan meta juga, dimana banyak banget hero-hero tanky yang sekarang sering banget digunakan, dan itu akan rontok semua sama Kari. Dan kalau misalnya melihat ada Kari yang sudah ditutup, ini gameplay yang akan terjadi oleh RSG adalah kemungkinan dia dengan roamer tanker, dan dia akan menggunakan EXP laner untuk frontlinernya. Jadi mereka akan punya dua frontliner. Benar. Karena kalau aku lihat mereka tidak mau diganggu-gugat dari segi frontlinernya. Kari itu tidak terlalu bermasalah kalau misalnya kalian nggak pakai frontliner yang tebal. Iya, apalagi kita tahu sendiri Diablo ini emang demennya ya pakainya hero-hero yang tanky ataupun semi damage aja, nggak terlalu banyak damage untuk sisi XP lane-nya nantinya. Dan next-nya Occupy Throne langsung menuju ke arah seorang Kaja, masih sama-sama menyebalkan pastinya untuk salah satu hero ini, karena efek surprise-nya ya yang sangat sulit untuk dihindarkan, ditambah lagi dia juga cukup sustain untuk berada di area laning. Ya, untuk early game-nya sih itu yang harassment-nya, karena dia punya damage range yang lumayan jauh, dan poking damage-nya tuh sakit banget untuk Kaja di early. Jadi ya itu alasan Kaja masih di ban sekarang. Tapi kalau kita melihat berdasarkannya kemarin ya, banyak banget sebenarnya hero-hero yang bisa aja muncul di ban, seperti Fanny, ada Valentine juga yang walaupun nggak selalu di ban, tapi itu rata-rata yang masih di ban. Sebenarnya untuk Fanny ya, kayak strategi menggunakan Fanny dengan early game yang sangat ganas, menurut gue juga nggak bisa menjadi patokan untuk nantinya secure ke arah late game. Karena di atas menit-menit 10 mungkin Fanny akan sedikit kesulitan, dan juga One yang sempat kena nerf masih di ban terus menerus. Oke, dia tutup ke arah Fanny, hero backline mereka. Tapi kalau mereka ini sebenarnya tidak terlalu mementingkan di arah jungler kalau dari RSGSG, kalau yang aku tahu ya. Kenapa? Jungler mereka tuh agak cukup fleksibel. Mereka banget. bisa main ke arah tank, mostly ke arah tank. Yang mereka pikirkan sekarang adalah gold laner-nya. Gold laner dan juga mid laner-nya. Beatrix terbuka dengan sangat bebas, atau mereka akan bermain dengan tempo permainan yang lain, atau karena mereka udah pasti banget ini menutup karena backline-nya. Mid lane atau gold lane? Oke, Fredrin. Wow, ini priority banget sih. Diablo dulu ya. Fredrin di first pick. Memang sebenarnya Fredrin sendiri dia lumayan lumayan flex pick lah bisa dibilang. Bisa ditaruh di XP lane, bisa ditaruh di jungle, bahkan kalau memang mau sedikit liar lagi bisa ditaruh di roamer. Tapi ini menunjukkan bahwa RSG sendiri ingin sekali secure Fredrin untuk menjadi frontliner, dan nantinya backup atau segala macam damage yang dibutuhkan ditutup sama gold dan midnya. Oke,
Kalau menurut aku dengan gameplay dari Occupy ini, mereka akan bermain dengan tempo pick over. Dengan tempo pick over seperti ini, yang saya lihat Aras GSG mereka juga harus bermain lebih agresif. Kenapa? Itu kalau defensif itu bukan permainan tipikal dari Sea nggak sih? Iya. Ya, main defensif Haras. itu haras, poking itu Sea banget. Iya. Bahkan menurut aku ya sampai ke Filipina itu bermain seperti itu. Dan Invasi jungle tuh kayak udah bukan hal yang aneh gitu. iya, buat bukan saya. hal yang aneh buat Sea. Dan bahkan kalau misalnya Mena ini bermain agresif, harusnya Sea tuh udah siap sih menurut aku. Aras GSG kan salah satu tim yang cukup Iya. kuat sekali di Sea. Bahkan berkali-kali dia masuk ke turnamen internasional ya, Ben. Iya, kita udah sering banget lihat performance dari RSGSG yang emang memprioritaskan nanti di early dan juga mid game-nya. Dimana kali ini Fredrin kan salah satu hero yang kuat banget juga di early menurut aku. Nggak cuma dari segi laningnya, tapi dari segi damage yang bisa dihasilkan. Tambah lagi, ada Lolita dan juga Eve. Ini bakal jadi sebuah setup yang cukup mengerikan juga, pasti dengan efek slow yang cukup besar. Dan Lolita dengan 16 blast-nya. Wah ini bagus banget, pick Akaya bagus banget. Dia secara nggak langsung nih, dia langsung nge-deny 3 crowd control yang dimiliki sama RSGSG sendiri. Walaupun memang dari Yves ketika reward manipulation nggak bisa di stopin, tapi yang jadi masalah adalah Numenon Blast. Dan juga Fredrin dengan taunnya, dengan knock up-nya, itu bisa di-cancel semua sama Akai. Dan ini menjadi jawaban banget untuk ngelawan 3 crowd yang sebenarnya liar banget, gila banget, gede banget. Dan mungkin masuk di fase ban kedua akan habisin semua follow up atau source damage yang bisa jadi follow nantinya dari RSG. Dan tidak heran ya kalau misalnya Kari ditutup, karena ini adalah keuntungan sekali untuk seorang Kari bisa menumbangkan 3 ini dengan instan. Apalagi Gampang Fredrin. banget. Yes. Bahkan kalau bisa aku lihat ya, dari tim Mena ini atau Occupy Thrones, mereka tuh membutuhkan 1 buah burst damage magic yang besar banget. Entah kalau mereka mau main Valir, entah mereka kalau mau main Farsha, entah mereka mau main hero-hero burst damage lainnya. Tapi kenapa? Karena secara tidak langsung ini akan bermain front to back dari tim Arasdi. Nah, ketika mereka main front to back, mereka dilindungi oleh Eve. Mereka butuh burst damage untuk bisa menumbangkan one-liner dari Arasdi yang setebal ini. Ada 2 lagi kan? 2 yang sementara kita lihat. Bukan hanya tebal dan mereka sustain dengan Yes. heal-nya mereka. Tapi menurut gue menjadi band yang bagus ke arah Yuzong. Karena Yuzong ini salah satu hero yang paling ngeselin lah ketika ada Yves di tim. Karena Yuzong ya kita tahu dia bisa langsung masuk ke bagian belakangnya. Dan bukan hanya Yves-nya akan tersisa nanti. Karena memang belum ada gold laner yang di-pick. Yang akan di-pick nanti, gold lane apapun, itu akan kesulitan pastinya. Dengan adanya Yuzong. 2 marksman dari RSGSG yang udah di-ban, Irital dan Brody. Ini membuat lebih sempit lagi nih nanti hero follow up dari gold lane-nya. Gue curiga kalau dia udah tutup 2 ini benar-benar hero yang bisa ke belakang tuh, gue curiga ada Clean. Clean possible. Hero yang nggak punya escape skill. Tapi ada Melissa juga. Melissa Karena kalau juga. dari historinya memang dari gold laner untuk RSGS ini suka banget main Melissa sebagai salah satu late game insurance juga. Cuman ya balik lagi kalau burst damage untuk teman-teman dari Occupy di arah mid laner terutama Cecilian kah mungkin terdiamankan? Cecilian agak scaling nggak sih kalau Powernya Cecilian? Mena, mungkin power dari Occupy, oke, dia suka bermain agak agresif dan juga dengan tempo late game ya. Yes. Oh, ada asuransi dari late game-nya. Ya? Asuransi dari late game-nya. Cuma kalau sebenarnya will disebut Kagura nggak sih? Kagura atau Pasha? Kagura Pansy is oke, tapi ternyata kalau di sini ada Wow. Safi yang lebih late game lebih lagi. late game lagi. Lebih late game lagi. Ini berani banget dia pakai Savior. Savior ini nggak ada spell, kena real world manipulation itu selama tinggal. Karena nggak akan ada yang bisa nyelamatin juga, kecuali mereka punya Matilda atau hero-hero lainnya. Dan ini high risk reward, karena marksman-nya apapun marksman yang diambil sama RSGSG akan tersiksa banget dengan adanya downlane light nanti dengan global presence-nya yang selalu diberikan ketika mid game. Oke, Ya setuju sih. kalau begitu dengan adanya tersiksa seperti itu, berarti mereka harus butuh late game insurance yang kuat banget. Dan sekarang Clean itu salah satu hero yang cukup kuat menurut aku pribadi. Dia frontlinernya mau Akai, mau Chow, it's okay, no problem. Iya. Dan dia itu ditempel itu juga nggak harus tempel banget kayak Melissa, semanja Melissa. Itu masih sustain. Tapi Cloud, Martis, Wow. bentar. Dia butuh asuransi late game soalnya bang. Dia butuh asuransi late game, tapi dia membuat gold lane ini agak cukup lembek untuk diinvasi. Ini menurut aku pribadi dengan line up dari tim Occupy Throne, ini tuh mereka tinggal invasi Cloud. Gimana caranya Cloud ini nggak bernafas? Oke. Karena di late game one by one Cloud, Matrix di luar WON. To be honest, aku lebih pegang Matrix. Benar. No WON ya, kita anggap no WON ya. Oke. Cuman mungkin bukan Beatrix-nya diincar, Xavier-nya yang akan dimakan nanti. Karena nabrak ke arah Xavier ini nggak gampang sebenarnya. Gak apa tapi gimana caranya?
ketika dia punya Beatrix yang akan bersampingan dengan Xavier, frontliner mereka itu udah ada nanti langsung ada apa namanya seorang Akai, Cho, dan mereka punya sisi gaking. To be honest ya, by traffic, aku sih suka dari Occupy Throne. Iya, ini banyak banget juga hero-hero pick off yang cukup mengerikan. Mereka ngebawa Kadita juga tadi di akhir sebagai pelengkap. Dan ya ini early-nya ternyata bakal dibawa berbahaya juga. Tapi untuk di sisi late game-nya mereka juga udah punya beberapa asuransi di sana. Oke, kalau Lim, Jujur buat gua masih ke RSGSD. RSGSD ya? Tapi tergantung dengan early game mid lane-nya. Iya. Kalau memang dia roamernya di mid, clear cepet jalan, rotasi, itu gue pegang RSG. Tapi kalau misalkan midnya sendiri, mungkin emang Occupy akan lebih strong. Kalau tadi nggak Cloud, aku tahu Cloud itu akan menuju ke arah Xavier. Yep. Itu udah pasti sangat enak Xavier, if itu didatangin nama Cloud gak bisa apa-apa. Tapi kalau mereka tadi lebih clean, aku lebih suka kenapa? Lebih sustain. Di early-nya nggak terlalu tersiksa. Ya, memang clean strong landing juga. Strong lane ini di early dan bahkan ini dia di match yang pertama M4 World Championship di yang kedua. Dan buat sobat Mobile Legends yang di rumah kalian jangan lupa untuk di-share dan kumandangkan saatnya Indonesia dengan ada angka 4 di tengahnya. Karena caster Indonesia kembali kalian ada Ranger Mas, Ada Nevin. Dan Lim Kocok. Lem Kocol, alright. Oke, ini dia langsung menuju ke arah lininya masing-masing. Pastinya menuju ke arah posisinya masing-masing. Terpantau langsarnya Bray dan juga Leo membawa lagi Akainya. Hero yang memang sering kali dia bawa, salah satu hero dengan ability dash sesuai dengan ya karakteristik dari seorang Leo ini. Oke, karakteristik Leo yang bisa dibilang dengan roamer tankernya, dia akan coba ngamanin posisi imun dengan heavy spinnya, dan bahkan kita lihat mundur ke arah belakang. Muri terlalu outside, seperti yang dibilang sama Lim, ini cukup berbahaya. Diablo mencoba untuk mendapatkan satu first block, terlalu dalam nampaknya, dan mungkin lebih memilih untuk mundur ya. Dan ini yang kita bilang tadi, agresivitas tipikal dari Southeast Asia, Lim ya. Ya, RSGSG, clear bareng langsung jalan dari midnya. Ini tipikal Southeast Asia banget. Dan menurut gua menjadi rugi karena memang Lolitanya tidak babysitter ke arah gold lane-nya. Gado dibiarkan sendirian dan akhirnya apa? Baby Cakes yang akan bisa farming untuk dapetin item yang dia mau. Oke, tidak ada invasi terlalu agresif di arah top lane. Leo masih coba untuk mengamankan dari jungle terlebih dahulu. Karena dari segi level, Leo udah cukup untuk menumbangkan Baby Cakes. Ingat, dia purify. Ini tandanya dari seorang Kadita tidak bisa langsung melakukan instant pick off terhadap seorang Cloud di depan sana. Mundur ke arah belakang, Fury mencoba dipaksa, flicker telah dikeluarkan dan sabar banget dari seorang Maro untuk coba all in dengan Petrify-nya, David. Iya, benar-benar sabar kali ini, nggak mau mengambil resiko yang terlalu besar karena seperti yang kita bahas tadi, early dan mid game itu bakal jadi momen-momen yang krusial banget yang menentukan juga nanti di late game seperti apa. Nanti di lain kita udah melihat di bagian bawah adanya seorang Bray yang bakal terjebak, tapi malahan Bray yang berhasil mendapatkan first blood by Infinix. Decimate is on point. Itulah kekurangan dari seorang Akai. Dia dengan heavy spin nggak bisa instant kill, sedangkan dari seorang Martis instant kill sangat bisa didapatkan. Tapi instant kill didapatkan bukan berarti mid to the late game-nya dia akan sustain. Itu problem utamanya. Jadi dari kedua belah jungler team mereka mempunyai plus and minus. Yes. Ini bakal bahaya juga sih untuk seorang Leo pastinya, meskipun dia punya habis spend untuk dapetin objektif-objektif kayak Turtle Lord, tapi tetap dengan beberapa waktu yang harus dia korbankan tadi itu bakal jadi satu masalah nantinya. Oh my god, lihat duel yang tidak berhasil dikeluarkan oleh Hulk. Retribution berhasil didapatkan dan Turtle Slain by OBS Gold kali ini didapatkan oleh tim atas Dusty. Dari belakang, Leo mencoba untuk kabur dan ternyata Bray juga tidak memiliki damage yang cukup untuk menumbangkan Leo. Tapi dengan satu poin kill yang sudah diamankan atas Hulk, itu udah lebih dari cukup, Nevin. Iya, udah sangat amat cukup. 3 eliminasi, mereka dapetin turtle juga. Dari segi objektif udah terlihat sangat amat jelas. Tapi yang bakal jadi prioritasnya mungkin nanti ke arah laningnya terlebih dahulu. Karena bisa dibilang Baby Cakes cukup kesulitan ya di area atasnya. Sedari tadi terkena beberapa pressure. Oke, ini akan ada gengki di arah top lane. Nampaknya menunjukkan seorang Cloud. Malah coba dipaksa. Purify Gaming telah keluar. Informasi talikan Sniper Raider Apathy tidak berhasil menancapkan satu poin kill untuk tim dari Occupy Throne. Tapi di arah top lane mereka tidak mau tinggal diam. Ini akan ada invasi ke arah gold lane yang akan coba dipaksakan. Melihat 3 player yang menunggu di arah top lane, kalau dia nggak dapatin satu poin kill saja, ini udah waktu yang terbuang sangat banyak dan rugi. Ingat, duit bisa dicari, waktu tidak bisa dikembalikan. Karena waktu sudah terlewat, tapi kali ini mereka memilih untuk mundur. Bukan begitu, Lim? Rugi waktu banget ini. Ini susah sih sebenarnya mereka rotasi. Oh, surprise that Baby Cakes still survive! Oh my god!
Surprise attack yang dilakukan di arah top lane gak berhasil mendapatkan satu point kill dan bahkan Baby Cakes masih bertahan hidup. Gak punya Purify, informasi telah diberikan dan bahkan menuju fokus ke arah platingan yang dilakukan oleh tim dari Occupytron gak dilakukan. Masih bisa di cover oleh seorang Lolita dari Lossy di sana. Ini yang bahaya sebenarnya sih dengan emblem yang dipilih oleh Baby Cake sendiri. Dia nggak tumbang sama sekali. Memang dia nggak dapetin kill dan nggak dapetin assist. Tapi dengan laning yang menurut gue lumayan nyaman dari awal, ini bikin dia udah punya item yang dibutuhkan. Demon Hunter Sword, item utama dari Cloud sendiri yang nantinya dia akan menjadi follow up yang mengerikan. Dan kali ini kita melihat juga di area Purple Buff udah mulai ada beberapa pertemuan yang nampaknya akan dilakukan oleh kedua tim. Hanya untuk memberikan pressure aja, karena tadi di area atas juga bisa dibilang buy time-nya terlalu lama untuk teman-teman dari Occupytron. Terlalu lama, membuang waktu, rugi sia-sia. Tapi 2 versus 2 versus 3. Diablo kali ini akan memasakkan memukul mundur seorang Leo. Heavy spin maka coba dipaksa dikeluarkan. Tapi bukan itu mau yang dari tim Occupytron. Dia mau lebih. Tapi sayangnya Heart of Lane by UBS Gold lagi-lagi diamankan RSG. Makin jauh gold yang terpaut antara RSG dan juga tim Occupytron. Ini bahaya sih, 2 kali turtle diamankan oleh RSGSG sendiri dengan perbedaan gold yang sebenarnya memang nggak terlalu jauh. Tapi untuk asuransi late game, Cloud ini strong banget. Dia bisa jam langsung front to back, ditambah backupnya di mana ada 3 total frontliner yang bisa banget nih jadi badannya RSGSG sendiri. Mungkin rotasi ke arah gold lane adalah solusi untuk Occupytron sendiri. Iya benar, aku setuju banget. Dan kalau bisa secara tidak langsung kalau mereka pun mau memaksakan dengan item yang mereka miliki sekarang itu masih oke. Kenapa? Karena udah mulai memasuki menit 10, itu yang ada. Mereka ketika ganking ke arah gold lane itu menjadi petaka. Bisa dibalikan kembali keadaannya. Udah punya Demon Hunter Sword, menuju ke arah Corosine, mungkin nantinya Golden Staff. Atau dia punya Purify. Dia nggak bakal bisa diganking dengan gampang. Banyak banget sword skill yang akan kebuang dengan sia-sia dengan hanya butuh 1 cloud. Lihat, all in terhadap seorang Lolita bakal coba dipasang oleh Heavy Speed depan sana. Tapi dia blessing to it. Kali ini tidak berhasil didapatkan. 1 point kill. Decimated shot point. Masih bisa diselamatkan dengan Ocean Breath. Dan Bree, where are you going? Terlalu memaksakan mundur ke arah belakang. Dijepit. Gak bisa pulang sama sekali. Gak ada perlindungan. Dan bahkan tim dari Occupytron, mereka tidak ada yang ditumbangkan dengan kerugian tim fight yang sebenarnya dipegang oleh RSG. Wah, ini benar juga benar-benar menolak untuk pulang ya. Masih mencoba dari kali ini 505 akhirnya berhasil mendapatkan keuntungan buat RSGSG yang tadinya emang mereka di press. Mereka bakal coba untuk dapetin ke arah Baby Cakes ya. Tapi ketika Occupytron 4 pemain mereka ditahan di satu outer turret, itu bakal jadi satu hal yang berbeda. Apalagi kali ini Gado juga harus hilang kembali ke arah base-nya. Dan tambah lagi kita melihat juga dari Woman Version kali ini. Tapi harusnya dari seorang Maro masih bisa melarikan diri. Ada satu downlane juga yang akan langsung di-call bersama seorang Leo memberikan down yang sangat baik didapatkan oleh seorang Leo. Counter yang dilakukan terlalu lama. RSGSG sudah mendapatkan keuntungan dari seorang Gado. Tapi mereka masih mau lebih, mereka masih mau Maro. Sedangkan Maro ini masih bisa memiliki 1 buah imunitas untuk bisa menghindari real world manipulation. Sebenarnya kalau Gado tadi udah didapatkan, menurut aku mereka reset, mereka dorong tengahnya, mereka dapetin turtle-nya lagi. Karena dari sisi dari offlaner mereka menang unggul banget. Dan kemungkinan besar Diablo akan datang dengan tim 4 versus 5. Membuat Hope masih harus coba clearing minion terlebih dahulu. Retribution akan didapatkan oleh seorang Break tanpa ada kontes sama sekali, dan bahkan dia nggak usah pakai 1 buah Retribution by UBS Gold. Di sisi top lane, Cloud Ender terdominasi. 2 point kill telah didapatkan oleh para pemain dari tim RSGSG. Cloud udah nggak bisa dibendung, terlalu bebas di early game membuat dia perkasa di arah mid game, Nevin. Iya, memang tadi ada beberapa mistake juga yang dilakukan oleh RSG, tapi pada akhirnya di momen-momen mereka mendapatkan turtle, zoning outnya berjalan dengan sangat amat baik. Dan kali ini juga Baby Cakes-nya dikasih space yang begitu besar, malahan untuk area mid lane-nya Occupytron. Mereka bakal coba untuk menyatukan nampaknya kemampuan mereka, karena dari tadi mereka mencoba untuk bermain dengan 4-1 ya. Yes, bener banget. Break maksa masuk mendapatkan 1 buah purple buff. Diablo dengan cepat, terlalu strong. Langsung Elsegan dengan all in mereka sedang. Diablo tidak ada bisa ditumbangkan. Diablo too strong. Heavy spin bahkan harus dikeluarkan membuat seorang Diablo kali ini terperangkap dalam turret. Hilang dengan all in yang mereka miliki. Dan ini kesempatan untuk para pemain dari tim RSGSG untuk mendapatkan 1 buah turret jarak mid lane. Apakah mereka mampu? Apakah mereka berani? Apakah mereka akan membuat kematian dari Diablo ini tidak sia-sia? Tapi nampaknya para pemain dari tim Occupytron berhasil clearing ini dengan cukup cepat. Dan
membuat kematian Diablo itu menjadi sia-sia. Iya, padahal udah ada 5 ultimate yang harus dikeluarkan oleh Occupy Thrones hanya untuk menumbangkan seorang Diablo. Yang dimana sebenarnya itu hal yang sangat amat baik buat RGSG. Cuman sayangnya gak ada minion wave lagi yang tersisa, mereka juga gak bisa nge-invade terlalu jauh. Dari teman-teman Occupy juga, mereka bisa ngejaga posisinya di belakang outer mid turret. Wow, secara tidak langsung, Lim, aku lihat Mahro ini menjadi salah satu titik turning back dari tim Occupy Thrones. Jujur untuk ngambil turret tuh susah banget sih dari RSG. Mereka dari Occupy dia punya Beatrix, dia punya Xayvier yang barang-barang ulti aja tuh udah langsung abis minionnya. Itu bakal berat. Oke, all in terhadap Lossy kembali. Nggak tahu mengapa beberapa kali aku melihat permainan di M4 mereka lebih all in terhadap tanker atau apapun yang akan coba dibarter di depan sana. Tapi entah mengapa itu terjadi ketika tim yang melakukan hal itu, mereka kalah. Karena mereka terlalu all in, terlalu fokus terhadap apa yang ada di depan. Mereka nggak objektif menuju ke arah skornya. Dan itu yang membuat kemarin kekalahan di match yang pertama antara Blacklist. Dan kali ini mereka juga bakal menuju ke arah Lord nampaknya. Masih cukup menjadi pertimbangan pastinya apakah mereka harus mengamankan karena tankernya terlebih dahulu atau beberapa hero yang memang menjadi bahaya sih dari tadi. Ini mulai fokus sih ke arah belakang dan ini dia Maro. Itu udah target yang benar 505 not Purify Gaming. Udah kena blastnya, gak dapetin siapa Leo. Satu buah Heavy Spin belum dikeluarkan. Brady kan depan. Hulk mencoba untuk menghindari damage setelah diberikan. Tapi lihat, Flicker dikeluarkan. Satu buah point kill atas seorang Cloud. Dan Gado ini bakal coba menjadi salah satu distraction. Dan ternyata Retribution is on point. Didapatkan Brady. Dan tentunya Lord Slade by Best Gold didapatkan oleh tim RGSG. Full dominasi dengan leading dari gold, leading dari point, leading dari Lord yang tidak bisa dihantam oleh Occupy Thrones yang terlalu ragu-ragu. Sebenarnya agak susah sih tadi memang untuk dikontes juga. Mengingat adanya Akai dari Leo nih. Heavy Spin dibuka untuk ngelempar teman-teman dari RSG ke arah belakang. Fallout damage-nya semuanya ada di depan. Jadi Heavy Spin-nya tadi kayak kesannya kayak nggak berguna banget. Dengan adanya dua member yang diikutin tadi dengan Heavy Spin belakang dan tidak bisa di-kill sama sekali, membuat pertempurannya hanya jadi kebagi dua doang. Source damage-nya nggak cukup dan akhirnya Lord-nya bisa diamankan. Sebenarnya agak free sih tadi bisa dibilang. Ragu kalau dia mau all in dan bahkan dia malah jadi terpick off. Dan Baby Cat sudah all in tadi ke arah belakang dan dia tidak punya full revive. Ini akan menjadi keuntungan sih kalau Occupy Thrones bisa lihat celahnya. Tapi lihat Paro mencoba all in ke arah belakang tapi di cancel begitu saja. Noro wave-nya tidak berhasil keluar dan tidak berhasil mendapatkan 505. Padahal itu adalah momentum yang sangat dia butuhkan. Menuju ke arah depan, mencoba untuk mendapatkan satu buah clear minion dari top lane. Leo mencoba menutup pergerakan dari seorang Baby Cakes tapi terlalu sakit. Best turret pasifnya pecah dan bahkan dipaksakan. Di bawah menit 12 berhasil mendapatkan satu buah turret. Tadi sebenarnya momentum yang didapatkan Maro itu udah tepat, tapi sayangnya di cancelin, Nevin. Wah, ini menjadi satu kerugian yang cukup besar ya buat Occupy Thrones. Sejauh ini mereka hanya tersisa 4 pemain, memang sudah kembali untuk seorang Maro. Tapi dengan space seluas ini, RSGJ itu benar-benar bisa ngacak-ngacak banget. Dan goldnya udah sampai ke arah 8.600. Dan dari segi purple buff, orange buff, ini udah jelas banget bisa diamankan oleh RSG. Ya, RSG dominasi lagi di arah satu buah jungle di arah bawah dibikin sama sekali dari Occupy Thrones nggak bisa farming. Gado-gado tertinggal jauh, 3 poin kill telah diamankan. Hulk yang membuat dirinya full tank bahkan nggak bisa masuk nih, Lim. Ya ini susah sih sebenarnya untuk OT sendiri karena dia akan hanya bisa nunggu dalam base-nya, nyari blunder karena semua visionnya juga udah terkunci. Bahkan mereka untuk ngambil satu wave minion yang ada di top lane aja itu resikonya tinggi banget. Langsung ditabrak karena udah muncul di arah top lane-nya. Oke, mundur ke arah belakang. Bray mau di all in, kita tahu dia hybrid sekarang dengan damage yang tidak bisa masuk dengan maksimal. Membuat Bray ini kayaknya bukan menjadi target utama, David. Iya, ini bukan jadi target utama ya. Cuman aku lebih worry karena seorang Baby Cakes ya. Jujur dari tadi ketika fightnya terpecah, ini Baby Cakes yang ngasih turning back point-nya. Baby Cakes yang ngasih eliminasi penting untuk RSG. Dan sejauh ini Occupy Thrones memang salah satu cara yang harus mereka lakukan ya mau nggak mau untuk memberikan split push ke arah manajemen wave minionnya seperti yang tadi dilakukan oleh seorang Gado dan juga Leo. Dan kali ini Lord Camp by UBS Gold sudah mulai hadir, sudah mulai muncul juga dan akan memberikan tanda berarti sebentar lagi akan ada kontes nampaknya yang terjadi dari kedua tim. Lord Camp by UBS Gold ini akan menjadi salah satu camp yang menyerukan sekali. Jujur kalau aku jadi OT aku bakal lepas Lord. Iya, aku juga akan lepas Lordnya ini Lord 12. Kita punya high ground defensif dan kalau kita all in di sini kita akan tumbang.
Jadi kalau menurut aku mending clear bawah, dapetin dulu objektifnya. Karena kalau misalnya Lord sudah didapatkan oleh RSG by UBS Gold, ya kita bisa apa, Lim? Ini susah sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kita hitung dari high ground defense ya, dia punya Beatrix, dia punya Savior. Tapi jangan lupakan Cloud yang udah punya item. Apalagi itemnya kali ini udah ada Wind of Nature. Dia anti Beatrix, susah banget untuk dilawan. Oke, jangan terlalu depan. Hook adalah salah satu orang yang dibutuhkan untuk melakukan The Way of Dragon atau memaksa ke arah Purify. Tinggal pilih, Purify ke arah Leo yang trigger atau dari seorang Chou-nya. Dan dari segi item, ini Cloud-nya udah benar-benar respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Hadita dan juga Xavier. Dia mau menuju ke arah Athena harusnya. Jelas. Top Boots, Athena, top lane akan menjadi satu buah tempat Lord masuk dengan bebas tanpa ada kaverisasi. Diablo berada di garis depan. Leo, heavy speed telah dikeluarkan. Purify Gaming telah didapatkan. Dan bahkan lihat blessing dua ke belakang. Baby Cakes mencoba menghancurkan backline dari tim Occupy Thrones. Tapi tidak ada yang bisa didapatkan. Mereka langsung mundur ke arah belakang. Flicker dari Fury 77 yang berhasil mengamankan dirinya. Tapi di arah bottom lane, lihat shutdown berhasil didapatkan. Bri ditumbangkan dengan instant point kill. Dan memilih untuk mundur. Retreat. Oke, satu eliminasi yang cukup penting berhasil diamankan oleh Occupy Thrones dan mereka juga berhasil meruntuhkan Lordnya, harusnya bisa nge-clear ke arah wave minions yang tersisa juga. Dan dengan kata lain, mereka memiliki nafas yang lebih panjang untuk saat ini dan PR mereka untuk memperpanjang lagi gamenya. Karena kita tahu sendiri powernya memang ada di area late game. Kalau ada satu momentum yang berhasil diamankan oleh Occupy seperti saat ini yang kayaknya mereka udah mulai melakukan setup, ini bakal jadi bahaya besar untuk RSG. Oke, tapi lihat poking damage-nya, Lim. Jujur ya, ini mereka dari OT itu akan lebih kuat lagi loh ketika mereka semakin late game, semakin susah ditabrak. Apalagi ya kalau kita lihat hero tabrak dari RSGSG ya cuman Cloud gitu kan. Mengharapkan momen dari Numenor Blast bersama dengan Flicker yang menurut gua nggak bisa selalu digunakan dengan bagus gitu kan. Mereka juga bisa ngelihat setupnya karena mereka ada di dalam base. Sementara untuk next Lord-nya ini bisa dikontes sama OT. Kenapa? Karena dari segi gold-nya udah mulai mengejar dan Beatrix-nya juga udah mulai punya power bisa ngasih damage kepada frontliner dari RSGSG sendiri. Kalau menurut aku pribadi ya, gimana caranya Hook bisa dorong dapetin satu buah turret di arah top lane dulu? Karena mereka kan pasti akan berporos ke arah bottom lane. Mereka kan berporos ke arah Lord yang berikutnya. Jadi Hook ini daripada dia mencoba untuk nge-bush ya satu persatu, itu bakal hanya ngebuang waktu dia. Right? Tapi kalau sudah didapatkan, masih didapatkan kali dengan seorang Beatrix. Lihat Shadow, Spidol dari keluarga membuat seorang Leo akan ditumbangkan kembali. Tapi blessing duit yang belakang tergetar begitu saja. Dan bahkan membuat para pemain tim Occupy Thrones berhasil mendapatkan Diablo. Immortality pecah bersama dengan seorang Hook yang diberikan. Tapi tidak ada round wave tambahan. Killing spree. Gado. Terlalu terburu-buru, padahal tadi dia udah bagus banget dapetin seorang Bray. Dia tinggal mundur, dia jangan sampai terpancing dengan tim fight yang dilakukan oleh tim RSG. Walaupun goldnya terkejar, Nevin, ingat, mereka masih tetap undergo. Iya benar-benar sayang banget Terkejar sih. sama-sama, itu beda ya. Beda ceritanya, karena sayang banget mereka udah dapetin satu eliminasi dan harus tukernya sama seorang Gado yang kita bakal juga untuk instant replaynya by Infinix pastinya. Ketika Baby Cakes-nya udah mulai bergerak, memang ada beberapa efek airborne yang sempat terjadi, tapi Diablo tuh terlalu kuat untuk berada di bagian depan, apalagi dia masih punya Immortal. Sebenarnya yang agak overcommit dari Hook sih. Karena kayak mungkin miskom ya dari keduanya. Tapi ya inisiasinya tadi jadi sayang banget karena udah punya keunggulan malah nggak dapat lagi. Sama Gadonya ngapain? Dia mau coba all in, tapi lihat Rafael berhasil dikeluarkan. Leo mencoba untuk mundur karena belakang, tapi DPS terlalu sakit. Hilang dengan satu poin tambahan dari seorang Baby Cakes. 4-0-2. Kehilangan Leo. Mencoba untuk mengcover Gado. Emang damage-nya udah besar sekarang. Tapi ingat, Gado tetap Beatrix. Gado tetap butuh skill escape. Gado butuh coverisasi di frontlinernya. Gak bisa terlalu offside dan Hook. Dia mau tidak mau, Lim, harus coba dapetin satu. At least Lolsi sekalipun sekarang udah tetap harganya mahal. Ya dan udah jadi Wind of Nature barusan dari Gado. Otomatis udah dapat solusi nih dari Cloud-nya. Yang jadi masalah dia hanya harus menjaga posisi dari Reward Manipulation ataupun nanti dari Numenor Blast yang bisa banget langsung dengan flickernya mengarah ke arah belakang layar. Hulk gak bisa ngelakukan poking, Hulk harus all in. Dan sekarang untungnya Lolsi nggak punya satu buah Immortal. Menurut gua Lolsi di all in pun nggak masalah. Yang penting gimana caranya Leo melakukan zoning out terhadap RSG lainnya. Karena coba untuk mendapatkan Diablo itu agak cukup besar resikonya. Dengan flicker yang telah dikeluarkan sekalipun kayaknya mereka nggak worth it kalau coba fokus ke arah Diablo. Dan ini ke defense lagi akhirnya. Dengan ya memang high ground defense-nya tuh kuat banget.
susah, bener-bener susah buat RSGSG sendiri. Mau nabrak terus-terusan, karena apa? Ada Leo yang selalu menjadi counter setup, yang selalu siap untuk makan siapapun. Dan sebenarnya gue setuju sama yang Oji bilang, Lolsi pun nggak apa-apa kalau mau dimakan. Yang penting OT kali ini memiliki keuntungan dari segi jumlah. Mereka udah nggak terlalu fokus lagi untuk item karena semuanya udah full juga. Oke, nominal players bakal di cover dan kali ini lah Baby Kicks. Kali ini bakal coba ditumbangkan. Fokus ke Baby Kicks dan tercatat. Occupy Throne berhasil membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Mereka berhasil mendapatkan Baby Kicks. Occupy Throne bakal memiliki kesempatan untuk melakukan push di 3 lane yang berbeda. Kesempatan yang mahal hanya ada 37 detik. Dan lihat, mereka langsung fokus. Konsekar bakal dan Frey Rafa dikeluarkan. Fokus di mortality-nya pecah. Membalikan kembali keadaan yang dimiliki arah CSG. 2 ter-takedown. Oh my god, menjadi kondisi yang berbalik tuh untuk arah si Asji. Apakah akan dilewatkan oleh seorang Occupy Throne kali ini, Devin? Oke, kita bakal lihat aja karena 5 pemain dari Occupy Throne semakin mendekat juga ke area mid lane-nya. Satu persatu turret akan mereka coba untuk tumbangkan. Berai nggak ada, Baby Cakes juga belum kembali lagi dalam lane of dawn. Tambah lagi efek downing light dari seorang Fury. Ini bakal jadi bahaya besar juga nantinya. Lolsi masih bisa memberikan defensif ternyata. Dan untuk saat ini reset ya seharusnya dengan gold yang udah nggak ada gapnya lagi, hanya di angka 2000-an aja. Everything can happen, semuanya bisa terjadi. Kita nggak bakal tahu ya apa yang bisa terjadi dalam satu momentum saja bisa ngerubah nasib mereka. Aduh sayang banget Lim, aturan dia dorong di arah top lane-nya loh tadi. Ya sebenarnya memang 3 lane harus mereka 3 lane dorong. itu adalah pilihan yang paling tepat. Gak bisa mereka fokus ke arah mid. Kenapa? Karena di atas sama bawahnya udah nggak ada best turret. Minionnya akan auto nge-push. Itu yang berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya lagi daripada itu, Lordnya yang spawn sekarang mulai dikuasai nih sama teman-teman dari OT. Kalau sampai dia dapat, menurut gua OT yang bisa megang game ini sih. Alright, kita bakal lihat dari tim Occupy Throne. Berikan ke arah belakang Gado. Maro all in, dikeluarkan, hilang 2. Shuttle didapatkan, dibalaskan kembali ke arah Arasyoshi. Kali ini akan mendapatkan Lordnya lagi. Terpancing dengan keributan keraguan-keraguan yang dimiliki dari tim Occupy Throne. Lagi-lagi membuat mereka harus kehilangan Lord yang harusnya di depan mata mereka ada Lord Slain by UBS Go. Iya, kayaknya mereka tuh tahu ya kalau Hulknya ada di bagian bottom lane untuk bisa nge-clear ke arah wave minionnya. Mereka tahu mereka unggul dari segi kuantitas 5-4 untuk nge-kontes ke arah Lord. Harusnya memang masih bisa dimenangkan oleh RSGS ya. Apalagi kita tahu high ground yang cukup besar adanya Eve dengan Goal Manipulation dan juga nomor 16 dari seorang Wolsey. Oke, decision yang harus mereka lakukan kayaknya lebih harus matang sih. Berkali-kali aku lihat keraguan-keraguan yang dimiliki. Dan mereka terlalu takut dengan ada pergerakan dari Baby Cakes. Menurut aku, dengan adanya seorang Fury, dia ini bisa menjadi counter dari seorang Baby Cakes. Karena downing light terlalu sakit dari Diablo. Flicker yang telah dilakukan. Wilson Traction kali ini Nominal Blaze berhasil mendapatkan satu. Tapi lihat PS-nya terbuka dengan sangat bebas. Dan blessing to it. Goes to the big line. Membuat Occupy Throne kali ini sekarang maut semua. Dan fokus ke arah base-nya. RSGSG take the game one. Correlation untuk RSGSG yang kali ini berhasil mengamankan kemenangan mereka. Memang sempat tersandung di bagian mid game dan juga late game-nya. Tapi pada akhirnya mereka membuktikan kalau mereka masih layak untuk mendapatkan 1 poin kemenangan. Permainan terkeras yang saya pernah lihat selama di M4. Yes. Ini permainan terkeras dan cukup lama gamenya. High ground defense-nya kuat banget. Mungkin ya agak sedikit disayangkan tadi adalah out position dari Gado sih. Kalau tadi di lure terakhir dia nggak berdiri di base di tengah-tengah situ, itu akan beda lagi ceritanya. Yes, dan aku nggak tahu kenapa. Ketika dia coba untuk melakukan all in terhadap Lordnya, tapi dia ragu, dia mundur. Dia nariknya tuh bukan ke arah samping busnya jungle mereka, tapi malah ke bus tengah. Itu membuat keuntungan untuk dari tim RSG. Karena Lordnya itu akan datang ke RSG tinggal all in kepada para pemain dari tim Occupy Throne-nya. Sebenarnya niat dia tadi untuk mancing ke arah Kadita. Iya. Tapi sayangnya damage dari Kadita di late game dengan 3 frontliner yang bikin item defense semua. Ya apa yang diharapkan? Gak bisa. Dia udah paling bener bawa ke arah Leo. Kenapa? Karena dia bisa heavy spin untuk paling gak nyelamatin Gadonya. Terserah Lordnya mau siapa yang dapetin. Karena Lordnya diambil sama RSG pun selama masih full squad dari OT, gue yakin masih bisa defense. Masih bisa defense karena dengan high ground defensive yang mereka miliki, David ya. Yes. Cuma ya balik lagi, Gado offside itu udah 2 kali. Pertama, dia offside ketika di tengah, dia memaksakan Diablo untuk ditumbangkan, immortality-nya pecah. Dia nggak mundur, padahal dia punya banyak banget chance untuk mundur. Dipoking pakai ada World Manipulation, akhirnya ditumbangin sama Cloud, itu kerugian 1. Yang kedua, dia terlalu offside berada di bus tengah. Apa yang harus dilakukan adalah di belakang, karena dia adalah satu-satunya tombak yang bisa numbangin seluruh frontliner
dari tim RSGSG nih, Ben. Iya, sebenarnya banyak banget chance yang bisa dimiliki oleh Occupy Thrones ya. Mereka Betul. sempat melakukan push yang cukup banyak juga. Cuman ya balik lagi miss momennya tadi ketika 4 lawan 1 ya. Betul. Dari hooknya terpaksa dikirim ke bagian bottom lane untuk clearing ke area wave minionnya. Dan ya untuk contest lordnya bisa diamankan dengan mudah oleh RSGSG. Padahal one-sided game yang dimiliki dari tim RSGSG itu bisa diambil tadi loh. Iya, menit 12, sebelum menit 12 bahkan. Iya. Satu base turret udah hilang. Itu udah basic, tapi bisa diambil sama tim Occupy Throne. Iya itu bagus banget sih. Emang spesialis late game ya kayaknya untuk Occupy Thrones ini ketika mereka bisa nge-hold gamenya cukup lama, semuanya bisa mereka balikin Dan dengan satu momen. sayang banget ketika mereka tidak push secara 3 lane yang berbeda. Aku tadi udah mikir nih 3 lane ini harus di-push. Iya. Tapi topnya mereka lepasin. Padahal topnya itu yang harus mereka dorong. Karena Lord selanjutnya ada di top. Benar. Iya betul. Mereka harus dorong atasnya dulu, ya kan? Abis itu dorong bawahnya, tengahnya itu akan terdorong dengan sendiri. Butuh 2 orang juga cukup. Ya, memang agak over resource tadi di midnya. Iya. Mereka mau secure turret mid yang pertama, dan dia mau ngambil buff-buffnya. Iya. Itu yang dilakukan tadi, tapi ya yang dilupakan jadinya atas bawahnya. Atas bawahnya jadi Bener-bener gak kekontrol. terlena. Dan ini di Nah. item build, Lim silakan. Ya, dan sebenarnya untuk item yang mau aku notice di sini adalah untuk marksman-nya. Kedua marksman dengan permainan gonta-ganti itemnya, karena mereka banyak banget goldnya. Sementara dari Cloud sendiri, Cloud terkena nerf, ya. Cloud di patch terakhir terkena nerf. Tapi item-item dari Cloud-nya dikenain buff. Itu adalah, menurut gue itu adalah salah satu alasannya kenapa Cloud di nerf. Sementara ya Cloud dan Beatrix ini 2 hero marksman yang bisa dibilang sama-sama kuat untuk late game. Tapi ya yang jadi titik adalah Cloud akan maju ke bagian belakang, akan nyamperin Beatrix. Jadi Beatrix nggak harus susah-susah untuk maju ke depan atau untuk maksa dia sedikit opposition demi ngasih damage. Dan ya kalau dari item sama-sama win of nature dari keduanya. Ini membuat memang dari sama-sama marksman ya respect each other menurut aku. Dan ya kalau untuk dari mid lane-nya nih, sustain item ternyata yang dipilih oleh 505, dimana dia punya Ancient Talisman juga untuk menopang sisi cooldown-nya. Ditambah nih Fury dengan Ancient Talisman juga yang selalu bisa nge-spam untuk ngabisin wave dari minion. Dan yang paling aku suka adalah global presence dari Downing Light yang selalu terlihat, ditambah dia punya Divine Glaive yang dimana magic penetrasinya juga udah cukup. Dan nice try sebenarnya untuk Leo. Pemilihan item dari Leo sendiri menurut aku udah sangat-sangat perfect. Dia butuh Radiant untuk nahan magical damage dari Yves yang sakit banget karena dia punya Divine dan Glowing. Dan dia punya Sky Guardian Helmet juga bersama dengan Curse Helmet untuk mempercepat farming di awalnya. Timingnya sebenarnya udah oke tadi dengan heavy spinnya. Dari item juga nggak ada masalah. Mungkin dari segi makronya atau dari segi komunikasinya yang masih belum perfect atau belum bagus. Dan mungkin yang terakhir dari Kadita yang memilih Genius One daripada Lightning Trenchian. Ini membuktikan kalau penetrasi yang memang lebih dibutuhkan untuk burst damage di awal. Dan ya itu aja masih belum cukup untuk menumbangkan RSGSG. Wow, dan bahkan kalau misalnya dari posisi yang udah kalah jauh, kalau kita Yes. bisa bilang one-sided, Occupy Throne ini masih memiliki damage deal yang tidak terlalu jauh. Damage taken-nya juga tidak terlalu jauh. Lihat, damage turret dan juga Turtle Lord-nya itu benar-benar timpang sekali. Tapi mereka, gold-nya itu difference-nya nggak terlalu beda jauh lagi. Tadi di Iya, sebelumnya. tadi game-nya cuma 2000-an aja. Dapetin turretnya, elah berapa sih paling mereka dapetin turret? Dan itu sulit banget loh untuk mengejar ke arah sana. Cuma balik lagi seperti kata Lim, aku setuju. Mereka mungkin positioningnya dari Yes. makronya ini yang harus mereka tepatkan dengan tepat. Karena melihat RSG, balik lagi, Dahrasea ini emang gak bisa dipungkiri ya. Ya. Ngelihat sesuatu ada chance dikit, mereka tabrak. Jiwa mereka jiwa perang. Ji. Jiwa, Susah. iya, warrior banget. Barbarian mereka kan. Makanya ngelihat celah dikit tabrak. Ingat gak kemarin ketika Onyx lawan Todak pun? Sama-sama saya tuh, lihat ada chance dikit, Todak tabrak. Makanya perang mulu kemarin Makanya kan. perang mulu Iya, kemarin. buat perangnya kemarin tuh. Dan ini dia untuk MVP-nya by Infinix Note Series kita melihat adanya 505 ya, terlihat jelas memang hero yang dia bawa kali ini efek slow-nya tuh udah nggak bisa ditahan lagi. Makanya ada beberapa momen tuh dari Occupy Thrones harus gagal setupnya karena efek slow-nya terlalu banyak. Buat Oke. kristalnya sih memang itu dia nggak perlu sering-sering pakai reward manipulation. Iya, Yang untuk- penting fight kristalnya. Iya, sebenarnya. Tau gak, gue tuh gak bisa main if dulu sebelum if itu di nerf. Iya. Tapi if mau di nerf, gue belajar if. Loh, kenapa di nerf baru Kenapa? belajar? Karena ketika hero di nerf gak ada yang make. Oh. Oh ya make sense. Iya, jadi Ya. gue tuh bakal lebih sering make itu dan ketika gue pakai if, gue tuh jarang pakai remote manipulation. Gue Iya lebih sih. sering spamming.
Makanya ini item kalau biasa orang kan void dari misalnya if tuh mereka ambil kalau Ice Queen 1 item pertama. Kalau gue buku. Wajib. Kalau gue Sebenarnya buku. wajib Ice Queen sih untuk Iya. durability-nya. Tapi ya. Kalau gue buku dan ini replaynya silakan highlight untuk kali ini by Infinix Slim. Oke, Silakan. ya highlight by Infinix di mana objektif ya nggak usah ditanya lah ya. Dari awal semua didominasi habis-habisan oleh RSG. Ya memang untuk trade kill ada beberapa kali, tapi masih agak timpang untuk early-nya. Yang sangat disayangkan adalah beberapa momen ketika dari OT mau coba kontes ke arah objektif seperti di lot kali ini. Di mana pertempurannya terpecah menjadi dua, fall of damage-nya jadi sama-sama berpisah. Sebenarnya udah bagus ketika mereka melakukan counter attack dengan maksimal. Dengan kemenangan jumlahnya mereka selalu bisa melakukan defense. Yang tadi sempat dinotis juga sebenarnya sama Oji di mana siapapun dimakan nggak ada masalah. Karena apa? Karena dengan keunggulan jumlah defensive high ground-nya OT memang sudah kuat. Dengan catatan Fury nggak tumbang sama sekali dan ya memang Fury-nya nggak tumbang. Dia melakukan